Al-Quran. Kalau kitab-kitab lain, Bu, gimana? Ada udah dirombak mereka kan? Saya tidak mau sebut agamanya agama apa. Udah dirubah. Kita sampai sekarang ini utuh, itulah kitab suci Al-Quran. Makanya mari kita mempelajari Al-Quran, mengamalkan, mengajarkan, dan menghafal. Ya, mana yang sanggup kita hafal Al-Quran sebagai pembantu amal ibadah kita. Maka dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, mathalul mu'minina alladhina yaqra'ul Qur'ana mathalul utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang mukmin yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, ya, mengamalkan Al-Quran seperti buah utrujah, atau kita ibaratkan, kalau kita samakan seperti buah jeruk, Bu. Orang-orang mukmin mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran seperti buah jeruk. Rasanya manis dan baunya harum. Nah, itu orang-orang mukmin. Nah, yang mempelajari Al-Quran, mengajarkannya, membacanya, mengamalkannya. Nah, dijelaskan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa mathalul mu'minina alladziina la yaqra'ul Qur'ana mathalit tamrati la riha laha wa ta'muha hulwun. Nah, orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkan isi Al-Quran bagaikan buah kurma. Ya, kurma itu manis kan, bukan? Baunya ada? Nggak ada baunya kan? Nggak ada harumnya. Nah, itulah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin itu dia Al-Quran diamalkan, tapi dia tidak dia baca, hanya sekedar memahami saja. Oh, begini hukumnya begini. Tapi Al-Quran itu tidak pernah dia baca, dia buka. Maka ibaratkan itulah dia. Dia seperti buah kurma, manisnya ada, harumnya nggak ada. Nah, tuh orang-orang mukmin. Kemudian wa mathalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'ana mathalur raihana. Orang-orang mukmin yang munafik, orang mukminnya ya mengamalkan Al-Qur'an bagaikan buah raihanah, baunya harum dan rasanya pahit, seperti parfum, minyak wangi, minyak sunnah itu, minyak wangi. Itu kalau dirasakan, coba rasa Ibu. Apa rasanya? Pahit, tapi baunya harum. Nah, itu orang-orang munafik yang mengamalkan Al-Quran, tetapi dia tidak mau, ya, betul-betul mengamalkan isinya 100%, setengah-setengah hati. Itu orang-orang munafik, ya. Nah, rihuha thayyibun wa ta'muha murrun. Nah, itu orang-orang munafik. Nah, dia wangi baunya, tetapi rasanya pahit. Wa mathalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'ana kama thalil handolat, buah handolah, atau disamakan seperti buah kamarogan, buah khuldi. Nah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun, rawahul Bukhari. Ya. Sedangkan orang-orang mukmin yang tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mengamalkan
isi Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bagaikan buah handolah atau buah kamarogan. Udah rasanya pahit dan baunya busuk. Nah, kita di mana sini, Bu? Kalau nampaknya seperti buah jeruk tadi nih, ya. Mempelajari Al-Quran kah dan mengajarkannya, dapat manisnya dan dapat bau harumnya, atau kita seperti buah al-kurma tadi, ya, dapat manisnya tetapi tidak ada baunya, atau seperti buah raihana tadi, ya, rasanya pahit, baunya harum, atau seperti buah, ya, hamdolah tadi, ya, baunya busuk dan rasanya pahit. Nah, kita muhasabah dalam diri kita. Cukup dari ibu-ibu aja. Ambu yang mananya nih, ya? Yang apa ya? Buah apa yang seperti itu, gambarannya digambarlah untuk ibu masing-masing. Buah apa ya saya ini, ya? Seperti ini. Nah, itulah, ya, sebagai gambaran dan renungan untuk kita. Selama 1 pekan berapa saya luangkan membaca Al-Quran? Selama 1 hari berapa saya luangkan membaca Al-Quran? Pernahkah kita membaca Al-Quran dalam 1 hari, 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, atau 1 surah, 2 surah, 3 surah? Itu sebagai renungan untuk kita. Pernahkah kita dalam 1 bulan ini berapa kita luangkan untuk membaca Al-Quran? Renungkan dalam diri kita. Muhasabah pada diri kita. Namun pada saat sekarang ini umat Islam semua digerogoti apa? Media pada hari ini. Maka jauh dari Al-Quran. Semua dalam isi kepala otaknya seakan-akan handphone pada hari ini menjadi nyawa mereka. Betul, Bu? Mudah-mudahan ini tidak ada. Coba 1 hari atau 2 hari, 3 hari aja nggak ada paket. Poning palonya. Aduh, tak ada paket gimana itu. Macam stres, frustasi. Seakan-akan handphone pada hari ini digerogoti seperti nyawa. Sebelum makan, buka handphone. Alah makan, buka handphone. Nah, alun sholat, buka handphone. Alah sholat, buka handphone. Nah, alun karojo, buka handphone. Alah karojo, buka handphone. Rapat, buka handphone. Setelah rapat, buka handphone. Sebelum pengajian, buka handphone. Setelah pengajian, buka handphone. Handphone terus di kepala otak kita digerogoti. Nah, itu penyakit-penyakit masyarakat pada hari ini. Mudah-mudahan sini tidak ada kayaknya. Handphone. Semua handphone. Twitter, sanggup kita berjam-jam Twitter, update status. Facebook, sanggup kita berjam-jam update status. WA, sanggup berjam-jam baca status. TikTok, sanggup kita berjam-jam buat TikTok seperti orang kesurupan demi target untuk menghasilkan biar dapat gaji. Sanggup berjam-jam. YouTube kita sanggup berjam-jam. Browsing internet sanggup kita berjam-jam. Itulah digerogoti semua dari handphone. Sementara berapa banyak kita luangkan untuk membaca Al-Quran? Bu, berapa? Ada 1 pekan berapa kita luangkan? Itu kita catat, evaluasi dalam diri kita. Mana lebih banyak waktu kita handphone itu, mana lebih banyak waktu kita membaca Al-Quran itu? Minimal standar lah, maksimal lah. Dalam 1 hari usahakan adalah ya 2 lembar, 3 lembar, besoknya ada lagi. Ini semua digerogoti semua dari handphone pada hari ini. Ya, update status itu sanggup kita berjam-jam, Bu. Ya, Bu. Jangan, ya sini nggak ada, kalau modelnya nggak ada. Suka ngupdate status. Itulah membuat hati kita keras, itulah, Bu. Ingin dibaca orang.
Ya satu ini buat status, tidak cocok sama tetangga sana sini, gara-gara arisan, gara-gara ini, gara-gara permasalahan baju kostum, gara-gara ini. Benci kali aku lihat, wah itu gara-gara ini aku cicik kali buat status. Ya saya menyinggung nih, ada nih anak murid saya nih buat status. Saya tidak mau sebut di mana. Jodohnya belum datang-datang, lagi jomblo di jalan Allah. Buat nomor handphone di situ, biar dapat kenalan. Macam-macam cara sekarang ini orang. Inilah yang dipengaruhi anak-anak bangsa kita nih Bu. Kalau enggak kita selamatkan ke dunia pendidikan, pondok pesantren, beginilah akhirnya kacau. Berapa banyak ya Bu, anak kerabat-kerabat kita, saudara kita, gara-gara digerogoti dengan handphone tidak mau lagi masuk pondok pesantren, lebih mau dia di sekolah di luar. Kenapa? Udah dihantui oleh handphone itu. Kalau sudah handphone nanti lari ke game online, sudah game online nanti lari ke judi online, diam-diam. Semua itu. Bayangkan kalau bapak sanggup dia berjam-jam game online, judi online. Ya, tanya pada laki kita, dari mana upiti kau dapet? Apakah dari hasil judi online? Tanya Bu. Itulah buat anak kita mada. Kenapa? Nggak jelas asalnya uang dia dari dapat itu. Diam-diam dapet dari judi online untuk belanja bini, belanja anak. Gara-gara yang dihantui oleh handphone. Silakan kita main handphone, tidak masalah. Sesuaikan dengan aturannya. Gunakan untuk kebaikan, untuk media dakwah, dengarkan ceramah, dengarkan kajian. Jangan menyimpang. Tapi kaum ibu, mudah-mudahan sih tak ada lah yang judi online itu. Yang paling banyak digerogoti ada kaum bapak pada saat sekarang ini. Pemuda-pemuda pada saat sekarang ini judi online. Jauh dari Al-Quran, jauh dari kajian. Bandingkan Bu, ada kaum bapak ngaji ini. Mungkin alasan bukan faktor lain, mungkin karena cari nafkah, kita nggak bisa lah buat apa berprasangka buruk. Ya mungkin itu. Orang-orang tua sekarang ini Bu, bapak-bapak sambil nyetir judi online. Kemana-mana judi online, sampai berjam-jam sanggup, sampai ditegur sapa nggak dengarnya, udah pikun tak gimana lah, dipanggil, disapa, gara-gara dihantui oleh judi online. Jauh dari Al-Quran. Daripada kita hibah buat status, update status, lebih mending kita membaca Al-Quran. Bukan kita untuk mengupdate status itu di media kita, di FB kita, Facebook kita, di WhatsApp kita, ingin dibaca orang, mengujar kebencian, mengujar sakit hati. Itu bukan apa, makin keras hati kita Bu. Bukan makin lunak, makin keras. Cobalah lihat macam-macam status orang-orang yang jauh dari Al-Quran, yang update status. Biar Allah yang tahu, sungguh laknatlah dirimu. Ada ya orang kayak gitu. Biasanya kaum pemuda di sini, kalau ibu-ibu nih orang tua kami enggak kayak gitu. Ya. Bila hati kita sakit, kembalikanlah diri kita kepada Al-Quran. Hati kita sakit bertubi-tubi, disakiti oleh saudara kita atau kerabat kita, kembalikanlah diri kita pada Al-Quran. Itu yang mengobatinya. Ya, salah paham, salah ini, sakit hati kita ini, sensitif lah. Bila hati kita gelap, sempit, kembalikanlah kepada Al-Quran. Itu obatnya, asyifa rahmah. Al-Quran semua obatnya. Ya. Bila hati kita gundah, kembalikan kepada
Al-Quran. Cobalah Bu, ibu baca Al-Quran, pasti ada kenikmatannya ibu baca itu. Nikmat luar biasa membaca Al-Quran itu. Kalau ibu, pasti ibu rasakan. Ya, usahakan kita belajar Al-Quran itu, membaca Al-Quran, usahakan dengan tajwid. Nah, makanya kalau dengan tajwid, walaupun gimana pun bacaan kita jelek, bacaan kita bagus, tajwid kita, walaupun suara kita jelek, itu enak didengar. Dibanding orang, ya, suaranya bagus, tetapi tidak pakai tajwid. Makhraj. Itulah ada namanya program tahsin bacaan Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, ya, makhrajnya, tajwidnya, ya, perlu kita pelajari. Ya Bu ya, kembalikan pada Al-Quran sebagai obatnya, penawar hati kita. Sedih kita, ya, ke Al-Quran, itu obatnya tuh. Ya, sempit rezeki kita, Al-Quran pembantunya. Sakit, semua Al-Quran. Ada surah Al-Muru, kita baca Al-Waqi'ah, ya, surah Yasin, pembantunya. Maka satu huruf, dua huruf, tiga huruf kita baca adalah sebagai syafaat, adalah kebaikan untuk kita, yaitu membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, jadi siap kita luangkan membaca Al-Quran satu pekan Bu? Siap ya. Nah, kita usahakan satu pekan berapa, satu hari berapa. Boleh kita main handphone, tapi Al-Quran jangan tinggalkan. Kebanyakan pada saat sekarang ini Al-Quran ini yang dilalaikan nih. Akhirnya Al-Quran nanti tinggal dekorasi saja, tulisan-tulisan saja. Ya, sekarang sudah canggih Bu. Al-Quran sudah ada pecah-pecahan, per-juz. Tidak sanggup baca Al-Quran gini, ada pecahan ya. 1 juz bisa dibawa, 2 juz bisa dibawa, 3 juz. Atau dari handphone, misalkan tinggal download aplikasinya, dimanapun kita bisa baca Al-Quran ya. Dalam perjalanan ya, bisa buka Al-Quran. Kita luangkan waktu kita. Inilah membantu amal ibadah kita semua, menutupi, menambal semua dari bacaan Al-Quran kita. Kita amalkan Al-Quran kita. Seperti buah jeruk tadi, ya, dapat bau harumnya dan rasanya manis. Kita targetkan, jangan kita udah busuk baunya dan pahit rasanya. Kapan Al-Quran kita buka? Ya, ketika meninggal dulu saudara kita atau ibu kita, bapak kita. Kalau enggak meninggal, Al-Quran disimpan di rak, di lemari sampai berdebu-debu. Nah, sudah wafat orang tua kita baru Al-Quran dibuka. Nah, di situ. Selama ini kita kemana? Nah, ini masih banyak di kalangan-kalangan orang tua yang lalai membaca Al-Quran. Mudah-mudahan sini nggak ada kayak gitu. Hanya membaca Al-Quran itu ketika musibah, ya, bencana, baru dekat Al-Quran. Waktu apa? Tidak jauh dari Al-Quran. Ya, maka itulah kita peringati di puasa Ramadan itu, namanya adalah turunnya Al-Quran. Sejarahnya dibahas. Sejarah Al-Quran itu, ya, kemudian dan mengamalkan Al-Quran itu. Maka itulah dibuat pada saat sekarang ini adanya namanya musabaqah MTQ dari tingkat kelurahan sampai tingkat kecamatan, kota madya, kabupaten, provinsi, sampai ke nasional. Supaya apa? Dekat kita kepada Al-Quran, cinta kita kepada Al-Quran. Diperlombakannya itu tafsir Al-Quran, supaya apa? Paham kita tentang tafsir Al-Quran, fahmil Al-Quran, pemahaman tentang Al-Quran, tulisan Al-Quran, khatil Quran. Kemudian apa lagi?
Syarhil Quran, yaitu ya ceramah tentang Al-Quran, materi-materi diambil dikutip dari Al-Quran, tahfiz Al-Quran, hafiz Al-Quran, tilawah Al-Quran, tartil Al-Quran, semua diperlombakan. Supaya apa? Anak-anak bangsa kita ini supaya dekat kepada Al-Quran, jauh dari narkoba, jauh dari judi online, ya, jauh dari maksiat, cinta kepada Al-Quran. Sampai jam berapa kita nih, Bu? Saya nggak bawa jam juga nih. Jamnya di HP. Nanti kasih lah kode. Kalau nggak betah kalian, batu-batu aja lah. Berarti itu ada kode itu. Nanti kelalaian, ya. Saya lupa nih jam berapa ya. Masih berpadu pada jam. Jamnya kadang maju, kadang cepat. Kalau waktu sekarang ini kayak cepat ya. Makanya kalau kami sholat Jumat tuh cepat dia. Ini jamnya bagus. 3.17 sekarang. 3.17. Oh, berarti 3.15 ya. Berarti ya mau habis lagi waktunya nih. Jadi saya bahas lagi ringkas, padat, jelas, secara sistematis kita ringkaskan lagi ya. Jadi dari intisari dari pengajian kita ini adalah marilah kita tanamkan cinta kita kepada Al-Quran, membacanya, mengamalkannya, mempelajarinya, ikuti program-program tahsin ya, untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita, Bu. Ya, mungkin kita untuk menjadi hafiz mungkin berat karena umur kita, bukan karena faktor lain, karena faktor pekerjaan, karena faktor banyak cabang lain. Ya, sanggup kita berapa saja kita luangkan untuk menghafalnya, setengah juz atau berapa surat kita luangkan. Generasi anak-anak kita, Bu, cucu-cucu kita, inilah menyelamatkan anak kita ini masuk tiket surga itu, Bu. Anak kita, bukan ini anak yang kedokteran panggil anak dokter itu udah wafat, apa nanti mutensinya, Ibu udah mati, apa ya mutensinya, udah wafat, kita udah meninggal, panggil, itu yang menyelamat kita. Namun pada hari ini banyak yang penyimpangan karena dunia digerogoti dunia. Malu anaknya tidak pandai bahasa Inggris. Silakan, tidak masalah kita belajar bahasa Inggris, itu perlu juga. Cuman jangan jauhkan dari Al-Quran. Al-Quran ditinggalkan. Yang menyelamatkan kita ini adalah anak-anak kita yang membaca Al-Quran ini. Bukan bahasa Inggris itu, Bu. Ada bahasa Inggris itu anak kalian itu. Ada how are you, mom, how are you? Jawab ibu nanti, you how. Yang baca Al-Quran ini mengirimkan kita nanti. Kirimkannya kita surah Al-Fatihah. Sejuk. Ya, luas, lapang kubur kita. Ini ya tiket masuk surga anak-anak kita. Malu anaknya apa? Oh, bisa kamu jadi pejabat tinggi, jadi tentara, polisi, bukan itu. Silakan, nggak apa-apa. Maka lebih cepat prosesnya, syarat-syaratnya ya, masuk kemanapun, Bu ya, itu orang-orang yang ada basicnya dari Al-Quran. Hanya 5 juz sekarang ini bisa tembus menjadi TNI, polisi. Al-Quran dasarnya. Karena yang luar ini udah banyak terlibat narkoba. Makanya kita sarankan ya, sedikit dari pembahasan ini ya, untuk semangat kepada Al-Quran untuk generasi kita, Bu. Masukkanlah ke lembaga pendidikan, pondok pesantren. Pondok pesantren di sini silahkan dimanapun, supaya anak kita dekat kepada Al-Quran. Diisi kepalanya tafsir Al-Quran, fikih, hadis, nahu, sorok. Ya, pelajaran pesantren itu udah langka, bukan? Di pesantren ada juga belajar matematik, ada fisika, ada kimia, ada. Terpadu dia. Ya, dekat kepada akhirat, dekat kepada dunia, seimbang keduanya. Bukan hanya mempelajari agama tok saja, enggak.
Al-Quran di kepalanya, jauh dari narkoba, jauh dari kriminal. Ya, siap masukkan anak kita ke pondok pesantren, Bu? Siap? Masukkanlah ke lembaga pendidikan Islam. Lebih baik kita menangis sekarang, berpisah sama anak kita, daripada menangis kita akan datang, mereka adalah candu narkoba, mereka adalah bandar narkoba, mereka adalah jaring narkoba. Mau, Bu? Ini sakit sekarang ini adalah penyakit ibu-ibu, tapi sini tak ada. Mudah-mudahan inilah anak saya satunya lanang, masuk pesantren nanti gak boleh, nanti kamu kena bully ini ya, macam segala macamnya, gak boleh jauh, kamu harus tidur selalu di ketiak saya. Bukan itu kalau kita sayang sama anak. Masukkanlah ke lembaga pendidikan pondok pesantren, itu baru sayang. Ya, Bu, kalau kita masukkan anak kita ke pondok pesantren, jangan kita nangis-nangis, sedih, anak kita makin sedih. Jangan, kalau mau nangis boleh, tapi jangan depan anak kita, dia makin sedih nanti. Nah, antarkanlah anak kita ke pesantren, siap itu ya pulang, nangis menghadap kepada pohon sawit itu, silahkan nangis sekuat-kuat tenaga. Tapi jangan anak kita itu makin nangis, dia makin sedih dia. Itu sayang sama anak. Tegas, kamu harus di pondok pesantren. Supaya berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara, dekat kepada Al-Quran. Nah, itu yang ibu-ibu yang tegas, ya, orang tua yang tegas, bukan sayang dimanja-manja di ini. Akhirnya mereka apa? Terjerumus mereka menjadi orang narkoba, gara-gara jauh dari Al-Quran. Itu gunanya pondok pesantren. Ya, sebelum kita tutup, kita sedikit dari pondok pesantren kita, tempat saya ngajar, ibu-ibu, bagi yang silahkan mau masuk pondok pesantren kita.